Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di pembelajaran bahasa Indonesia kelas 10. Baik, kali ini kita akan membahas mengenai teks laporan hasil observasi, di mana teks ini sering disingkat menjadi teks LH. Mendengar kata observasi, observasi merupakan sebuah kegiatan kunjungan atau kegiatan pengamatan. Nah, dari kata observasi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa teks hasil observasi merupakan teks yang berisi tentang penjabaran umum mengenai sesuatu yang didasarkan pada hasil kegiatan. Baik, setelah kita mengetahui pengertian dari teks laporan hasil observasi, selanjutnya kita masuk ke ciri-ciri laporan hasil observasi. Yang pertama itu bersifat objektif. Bersifat objektif artinya kita tidak boleh memihak pada siapapun atau apapun itu yang sifatnya memihak. Keduanya bersifat fakta, di mana kita tidak boleh mengada-ada, jadi harus sesuai dengan data hasil dari pengamatan kita pada objek tersebut. Yang ketiganya adalah tidak memihak, artinya datanya harus sesuai fakta tadi dan harus objektif. Keempat, yaitu ditulis secara lengkap, di mana data yang kita dapat pada objek yang kita amati itu harus ditulis secara lengkap pada teks yang akan dibuat menjadi teks laporan hasil observasi. Nah, anak-anak, kita sudah membahas mengenai pengertian dan ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Selanjutnya, kita bahas mengenai struktur yang ada di dalam teks laporan hasil observasi. Struktur merupakan bagian atau susunan yang harus ada di dalam teks laporan hasil observasi. Yang pertama, strukturnya itu adalah definisi umum, di mana definisi umum itu menjelaskan pengertian dari objek yang kita amati secara umum. Keduanya adalah deskripsi bagian, di mana deskripsi bagian ini adalah menggambarkan mengenai objek yang kita amati. Contohnya, misalnya ketika kita mengamati sebuah museum. Nah, kita jelaskan apa saja yang ada di museum tersebut dan sebagainya. Begitupun dengan objek yang lain yang kita akan amati. Ketiganya yaitu deskripsi manfaat, di mana deskripsi manfaat itu menjelaskan mengenai manfaat apa yang ada pada objek yang kita amati. Nah, objek yang kita amati contohnya seperti museum tadi. Museum itu manfaatnya untuk kita apa? Yang pertama mungkin untuk sumber belajar, dan yang keduanya mungkin untuk menambah informasi juga untuk kita semua. Nah, itulah struktur yang ada di dalam teks laporan hasil observasi. Baiklah anak-anak, itu saja pembelajaran kita kali ini mengenai teks laporan hasil observasi. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.